Pemirsa melihat Ganjar yang sudah mulai gerilya ke sana ke sini, lantas solidkah PDI Perjuangan mendukung pencapresan Ganjar Pranowo? Karena sudah dua elit partai banteng moncong putih yang dipanggil oleh Dewan Kehormatan PDIP karena diduga melempar sinyal dukungan terhadap Prabowo Subianto. Analis politik menilai PDIP harus serius merapatkan barisan agar basis elektoralnya dapat bertahan. Sebagai petugas partai yang mereka menjalankan apa yang menjadi keputusan partai. Nah pertanyaannya keputusan partai itu apa? Dengan cara apa diambil? Bagaimana mekanismenya? Apakah cara, mekanisme dan proses penetapan keputusan partai itu dilakukan dengan cara-cara demokratik? Itulah pertanyaannya memang. Jadi kalau cara-cara seperti ini katakanlah yang demokratik itu diabaikan, ya itu akan selalu punya potensi perlawanan dari dalam. Perlawanan dari dalam menjadi tantangan yang tengah dihadapi pimpinan PDI Perjuangan. Walau baca pres PDIP telah resmi dipilih, keputusan Ketua Umum itu agaknya tak otomatis diikuti seluruh kader partai banteng moncong putih. Politisi senior PDIP, Effendi Simbolon misalnya, dalam pertemuan Marga Simbolon atau PSBI, Effendi diduga melempar sinyal dukungan terhadap Prabowo Subianto. Kita bisa membaca lah, ya, secara jujur, secara objektif, saya melihat figur itu ada di Pak Prabowo. Untuk meredam kegaduhan, Effendi Simbolon segera dipanggil Dewan Kehormatan. Saat diklarifikasi, Effendi menyatakan tetap tegak lurus mengikuti perintah Megawati. Dalam penjelasannya sangat clear bahwa Pak Effendi Simbolon sebagai kader partai taat sepenuhnya untuk mendukung keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri dan akan berjuang di dalam memenangkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Namun klarifikasi Effendi Simbolon tak otomatis membuyarkan dugaan pembelotan. Analis politik menyatakan apresiasi Effendi kepada Prabowo dapat ditafsirkan sebagai bentuk dukungan. Pernyataan Bung Effendi Simbolon itu seperti mendua ya. Di satu sisi beliau mengatakan tidak ingin men-challenge keputusan partai yang sudah menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Tetapi saat yang sama Effendi Simbolon mengatakan bahwa pemimpin ke depan harus pemimpin yang punya kehandalan. Dia mengatakan itu ada di sosok Prabowo Subianto. Analis politik Ray Rangkuti juga memperkirakan kehadiran Prabowo dalam acara Marga Simbolon merupakan taktik menyamarkan penggalangan dukungan. Kita tidak melihat relevansi yang cukup kuat secara politik dan secara kultural kehadiran Pak Prabowo ke dalam acara itu gitu ya. Pertama, secara politik umumnya masyarakat Batak itu kan lebih mendukung PDI Perjuangan dan juga Pak Jokowi gitu ya. Kalau kita lihat hasil pemilu 2014-2019 yang lalu gitu ya. Nah yang kedua, secara kultural ya tidak ada hubungan sama sekali dengan Pak Prabowo. Ya marga-marga Simbolon di dalam persatuan itu gitu. Sehingga kehadiran Pak Prabowo itu nggak bisa dimaknai sekedar itu tadi misalnya basa-basi macam-macam dan seterusnya. Ya oleh karena itu saya kira kalaupun itu basa-basi itu basa-basi yang berlebihan ya, yang bisa dimaknai ya memang ada keinginan tertentu mungkin di kalangan warga PDI Perjuangan itu untuk secara terbuka mendukung Pak Prabowo, apalagi kalau sampai misalnya ya Pak Jokowi juga mungkin secara terbuka akan menyatakan dukungan. Apapun motivasinya, pendukung Prabowo mengapresiasi pernyataan Effendi Simbolon. Karena kan dia sangat dekat sekali nih dengan Mas Ganjar ya kan. Ya. Dia kan temannya satu partai. Dia yakin sekali Mas Ganjar memang tidak layak untuk memimpin bangsa ini ke depan. Atas pertimbangan dan penilaian ungkapan jujur dari Pak Effendi Simbolon tadi. Effendi Simbolon hanya salah satu elit partai banteng moncong putih yang diduga tak mendukung pencapresan Ganjar Pranowo. Sebelumnya,
Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, juga dipanggil Dewan Kehormatan Partai karena diduga memberi sinyal dukungan kepada Prabowo Subianto. Namun beberapa waktu kemudian, dalam sebuah acara di Solo, Prabowo tampak kembali didampingi Gibran. DPP PDIP akhirnya menemukan cara jitu untuk mengikat dukungan Gibran kepada Ganjar Pranowo, yaitu dengan merekrut Gibran dalam tim sukses Ganjar. Namun PDIP tampaknya belum menemukan cara jitu untuk mengikat dukungan Joko Widodo. Secara formal, Joko Widodo menampilkan dukungan terhadap Ganjar. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Dan saya lihat Pak Ganjar punya. Di luar forum partai, Joko Widodo tak mau mengarahkan loyalisnya untuk mendukung Ganjar. Loyalis Joko Widodo yang tergabung dalam kelompok relawan Projo mulai mendekati kubu Prabowo. Walau belum resmi menentukan sikap, pertemuan dengan tim pemenangan Prabowo dinilai sebagai sinyal dukungan. Ya nggak apa-apa, orang mau bilang 100% nggak apa-apa. Itu kan haknya masing. Ada yang bilang 150%, besok-besok juga nggak apa-apa. Yang pasti kita percaya pada, kalau kita pakai istilahnya lagu zaman dulu tuh getar-getar asmara. Sebagai kelompok yang selalu menyatakan tegak lurus mengikuti arahan Joko Widodo, bisa jadi manuver politik Projo adalah pesan politik Joko Widodo. Ada upaya pengkonsolidasian basis kekuatan pemilih loyal Pak Jokowi untuk diambil alih, di take over oleh mesin politik Pak Prabowo. PDIP dinilai tengah mengalami krisis legitimasi. Salah satu indikatornya munculnya spanduk bertuliskan Jokowi pilih Ganjar Presiden di Kota Semarang. Padahal Jawa Tengah terkenal sebagai kandang banteng. Jokowi pilih Ganjar Presiden. Perlu betul itu diumumkan di ruang publik yang seakan-akan yang sekarang terjadi itu adalah krisis legitimasi di kandang sendiri. Jadi nggak yakin bahwa yang bernama Jokowi itu akan pilih Ganjar. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tampaknya sudah dapat meramal munculnya kader nakal. Saat deklarasi dukungan Ganjar Pranowo sebagai baca pres PDIP April lalu, kata disiplin 3 kali diulang Megawati. Laksanakan perintah harian Ketua Umum ini dengan penuh disiplin, penuh disiplin, penuh disiplin. Berdasarkan hasil survei terbaru LSI Deni JA, elektabilitas Prabowo berada di puncak dengan angka 34,3%. Begitu pula dengan hasil survei terbaru Lembaga Survei Indonesia, elektabilitas Prabowo tercatat paling tinggi dengan angka 35,8%. Kedua survei juga menunjukkan elektabilitas Prabowo terus meningkat, sementara elektabilitas Ganjar makin tergerus. Kepada saudara, bahwasanya pikiran gerakan perubahan yang juga sejalan dengan apa yang pernah dikonstatir oleh Presiden Jokowi untuk melaksanakan revolusi mental adalah sebenarnya identik dengan misi gerakan perubahan kita. Senafas, sebangun, sejalan. Dan itulah yang kenapa ketika pada tahun 2014 pemilu, dengan seluruh kekuatan dan harapan energi yang kita miliki, kita dukung yang namanya Presiden Jokowi kala itu sebagai calon presiden untuk menjadi presiden di negeri ini, saudara.